Bismillahirrahmanirrahim. Bang, kenapa doa-doa kita sering tidak dikabulkan oleh Allah? Pertanyaan ini sering kita dengar, tapi kita perbaiki dulu sedikit doanya. Pertanyaannya ini? Kita dudukkan dengan cara benar, karena sesungguhnya Allah senantiasa mengabulkan doa seorang hamba. Nabi SAW bersabda, la yazalu yustajabu li abdi malam yada'u bismi. Tidak henti-hentinya doa seorang hamba dikabulkan selama dia tidak berdoa dengan memohon yang sifatnya dosa, yang berdosa. Au quti'ati rahim, atau memutus tali silaturahmi. Malam yasta'jil, dan selama ia tidak memintanya cepat, terburu-buru. Ketika menyampaikan ini, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa yasta'jil?" Wahai Rasulullah, bagaimanakah seseorang yang dianggap memintanya itu dengan cepat, terburu-buru? Nabi menjawab, Nabi bersabda, qad da'autu falam yustajabali. Sungguh saya telah berdoa, tapi belum juga dikabulkan. Fayan hasiru inda zalik. Kemudian ia memutuskan dari berdoa karena keadaannya ia tidak dikabulkan doanya. Fayan ruku doa, lalu ia pun meninggalkan doa. Ini disebutkan di Sahih Ibnu Hibban, ada di Abu Daud di nomor hadis 1269, ada di Sunan At-Tirmizi juga di nomor hadis 3309. Ada 3 yang menyebabkan orang doanya tidak dikabulkan. Yang pertama, dia berdoa untuk hal yang sifatnya dosa, lalu memutus silaturahim, lalu ia berdoa dengan terburu-buru, cepat. Ini 3 ini, iya, nggak akan dikabulkan. Ketika kita doanya itu malah menimbulkan dosa. Atau tujuan doa kita itu malah justru memutus tali silaturahmi dan tidak memintanya dengan cepat. Ini sungguhnya yang menjadi penghalang doa seorang dikabulkan. Padahal sesungguhnya hadis tadi menyebutkan konsep dasarnya bahwa Allah tidak henti-hentinya akan mengabulkan doa seorang hamba. Jadi setiap doa kita itu akan senantiasa Allah kabulkan sepanjang tidak sifatnya 3 tadi. Sifatnya dosa, memutus silaturahmi, dan memutus silaturahim, dan tidak terburu-buru berdoanya. Dan terburu-buru ini juga yang dimaksud ini adalah ketika dia merasa dia udah berdoa tapi belum dikabulkan. Karena merasa doanya belum dikabulkan, ia pun memutuskan untuk berhenti. Yaitu fayan hasiru, yaitu orang yang ngerasa dia udah nggak dikabulkan doanya, lalu dia berhenti. Dan dia pun meninggalkan doa. Inilah orang yang terburu-buru, disebutkan Nabi SAW, orang yang terburu-buru ketika berdoa. Padahal doa seorang hamba itu, kenapa tadi disebutkan pasti dikabulkan, senantiasa dikabulkan? Karena ada 2. Karena ada 2 setidaknya cara Allah mengabulkan doa kita. Yang pertama, disegerakan di dunia. Jadi kita minta mungkin
ya Allah jadikan aku masuk dalam perguruan tinggi ini. Allah kabulkan. Itu yang disegerakan di dunia. Yang kedua, Allah jadikan tabungan di akhirat. Bisa jadi Allah tidak kabulkan kita masuk ke perguruan tinggi yang kita inginkan. Ya Allah, jadikan masukkan aku dalam Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, ya Allah. Tapi Allah tidak segerakan itu di dunia. Allah ganti dengan yang lain. Allah jawab doa kita itu dengan menjadikannya tabungan di akhirat. Dan bisa jadi kita masuk ke universitas lain, fakultas lain, mungkin masuk ke hukum. Mungkin itu yang terbaik untuk kita. Kita ngerasa mungkin fakultas kedokteran itu terbaik untuk kita. Tapi Allah mengetahui mana yang baik menurut kita. Baik menurut kita, bisa jadi itu buruk bagi kita. Allah Maha mengetahui. Jadi Allah akan senantiasa menjawab, mengabulkan doa hamba. Ini disebutkan di Sunan At-Tirmizi 3, nomor hadis 3531. Tidaklah seorang yang berdoa kepada Allah kecuali akan dikabulkan doanya untuknya, baik akan disegerakan di dunia atau dijadikan di tabungan akhirat, atau akan menghapus dosanya sesuai doa yang ia lantunkan. Ini diriwayatkan dari Abu Hurairah. Abu Isa menilai hadisnya ini gharib, dan Al-Albani menyatakan bahwa hadis ini sahih tanpa mengikutkan yang ketiga, yaitu akan menghapus dosa-dosa sesuai dengan doa yang diampunkan. Oleh itu kita ambil aja dalil yang sahihnya bahwa doa seorang hamba niscaya senantiasa dikabulkan. Wujudnya pertama disegerakan di dunia, yang kedua dijadikan dalam tabungan akhirat kita. Bisa jadi kita tidak mendapatkan seperti apa yang kita minta di dunia, tapi itu menjadi tabungan kita di akhirat. Itu makanya jelas bukan tidak dikabulkan, Allah senantiasa kabulkan, tapi bisa jadi mengkabulkannya itu dalam bentuk tabungan akhirat. Lalu yang tadi, bahwa tadi ada tiga yang menyebabkan doa orang tidak, seseorang hamba itu tidak dikabulkan. Pertama, dosa, berpotensi dosa. Ada dosa doanya itu berkaitan dengan maksiat atau dosa. Nggak mungkin ya Allah menangkan aku dalam judi ini, nggak mungkin, itu nggak akan dikabulkan oleh Allah. Berdoa untuk maksiat, berdoa untuk dosa, nggak akan Allah kabulkan. Lalu yang kedua, memutus silaturahim, nggak akan Allah kabulkan itu. Baru yang ketiga, terburu-buru. Kalau silaturahim mungkin kita berdoa tapi kita memutuskan tali keluarga kita. Yang ketiga, terburu-buru. Yang terburu-buru tadi adalah orang yang memutuskan meninggalkan berdoa ketika ia merasa bahwa doanya tidak dikabulkan. Padahal doa tadi bisa jadi Allah jawab di akhirat. Bisa jadi Allah ganti kabulan doanya itu dengan yang lain yang lebih baik baginya. Dan yang terburu-buru ini juga bisa jadi karena seseorang itu berdoa dengan tidak mengawali doanya itu dengan pujian kepada Allah dan kepada salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari riwayatnya seorang sahabat, yaitu Fadalah Al-Ansyari, yaitu sahabat Rasulullah, bahwa ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar seseorang berdoa dalam sholatnya, sementara ia tidak menyebut nama Allah Azza wa Jalla.
dan tidak membaca sholawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ia terburu-buru. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakannya. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda kepada yang lain, bila salah seorang dari kalian berdoa, hendaklah dimulai dengan memuja dan memuji Allah, dan kemudian hendaklah membaca sholawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu silahkan berdoa sekehendaknya. Ini ada disebutkan di Musnad Ahmad, ada di Sahih Ibnu Huzaimah, ada di Sunan Abu Daud juga. Jadi setidaknya tadi juga ada dua orang yang terburu-buru dalam berdoa. Yang pertama, dia ngerasa doanya tidak dikabulkan, lalu dia berhenti berdoa. Yang kedua, orang yang berdoa tapi tidak memulainya dengan menyebut nama-nama Allah, memuji-muji nama Allah, dan tidak membaca sholawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kategori yang terburu-buru. Jadi sudah jelas tadi ya, 3 tadi ya penyebab orang tidak dikabulkan doanya. Tapi konsep dasarnya Allah senantiasa mengabulkan doa. Itu konsep dasarnya. Allah senantiasa mengabulkan doa seorang hamba, kecuali doanya dalam maksiat atau dosa. Yang kedua, memutus silaturahim. Yang ketiga, terburu-buru. Dan untuk yang terburu-buru, ini bisa jadi tadi orang yang berhenti berdoa ketika ia merasa doanya tidak dikabulkan. Padahal bisa jadi doanya itu menjadi tabungan akhirat dia. Yang kedua, bisa jadi dia berdoa tidak diawali dengan puji-pujian kepada Allah dan sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan kita, kenapa doa kita tidak dikabulkan. Terima kasih. Untuk download buku bisa langsung melalui website Hikmah 313, dan untuk saran, kritik maupun pertanyaan dapat melalui kolom komentar. Dan untuk dapat mengikuti video-video selanjutnya, silahkan untuk subscribe dan hidupkan notifikasi loncengnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.